Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Anggrini Retindiva dan NIM 20110500773 dari program studi Teknologi Laboratorium Medik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengulik mengenal lebih dalam ya mengenai virus influenza tipe C. Yang seperti kita ketahui, influenza tipe C sendiri adalah salah satu virus influenza yang menginfeksi bagian sistem pernafasan yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang paling ringan dibandingkan dengan tipe A maupun tipe B. Virus ini ketika menyerang manusia tidak menimbulkan kerusakan serius pada sistem pernafasan, sama halnya seperti tipe B. Virus ini tidak menyebabkan suatu pandemi atau wabah penyakit yang berarti seperti itu. Nah, untuk klasifikasinya sendiri di sini influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomycoviridae, yaitu virus influenza dengan 3 tipe, yaitu virus A yang menimbulkan penyakit paling berat, kemudian virus B yang menimbulkan penyakit sedang, dan virus C yang menimbulkan penyakit paling ringan. Untuk influenza tipe C menyerang manusia, anjing, dan babi. Jarang sekali ditemukan kasus menyerang usia di bawah umur dan bayi. Nah, untuk influenza sendiri, tipe C ya terutama, ini adalah salah satu jenis penyakit yang paling sering kita temukan di antara penyakit-penyakit lainnya yang bisa mewabah. Nah, di sini ada struktur dan morfologi. Untuk struktur virus influenza tipe C mirip dengan tipe A maupun tipe B dengan diameter 80 sampai 120 nanometer. Memiliki 2 tipe glikoprotein yaitu hemagglutinins dan neuraminidase dengan inti mengandung genom, RNA, dan protein. Nah, untuk sumber penularannya sendiri, di sini ada jabat tangan. Mengapa jabat tangan masuk dalam salah satu sumber penularan? Karena adanya kontaminasi dari bakteri flora tangan, ya, dimana adanya kontak langsung sehingga menyebabkan terjadi penularan. Kemudian kontaminasi benda, lalu berbagi peralatan dan kontak hewan yang terinfeksi virus influenza. Untuk gejala yang timbul, batuk, pilek, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, diare, demam, sesak nafas, mual, dan muntah. Ya, mungkin beberapa dari kita pernah mengalami ya. Untuk diagnosa laboratoriumnya sendiri, di sini yang pertama ada pemeriksaan fisik. Berdasarkan pemeriksaan fisik, demam pada penyakit influenza umumnya adalah demam di mana suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian disertai nyeri menelan. Yang kedua, tes cepat. Tes cepat antigen seperti tes rapid influenza diagnostic test atau RIDTS dapat digunakan untuk mendeteksi antigen virus influenza dalam waktu singkat dari sampel hidung atau tenggorokan. Namun hasil tes cepat ini mungkin tidak selalu akurat. Yang ketiga ada tes PCR untuk konfirmasi yang lebih pasti. Metode laboratorium molekuler seperti polymerase chain reaction atau PCR dapat digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus influenza dalam sampel pasien. Yang keempat, uji diagnostik molekuler yang bertujuan untuk mendeteksi asam nukleat virus. Kemudian ada pemeriksaan serologi yang dibuat untuk menggantikan pemeriksaan kultur yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan yaitu ronsen toraks. Diperlukan terutama pada pasien yang berisiko tinggi mengalami komplikasi atau mereka dengan gejala saluran napas bawah. Sekian presentasi dari saya. Bukan ya. Ini sebenarnya bukan presentasi, tapi kita sedang berbagi ilmu. Barangkali ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang selama ini kita hanya mengenal flu biasa, ternyata ada jenis influenza. Sekian topik pembahasan kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.